Shalom saudara, mari kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini yang saya beri judul Tetap Semangat Mengikut Tuhan Yesus. Kita buka di Lukas pasal 22 ayat 31 sampai dengan 34. Lukas pasal 22 ayat 31 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Kalau kita baca di ayat yang ke-33, jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ini pernyataan Petrus, padahal Tuhan sendiri ngomong, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Seolah-olah Petrus ini, oh aku kan mampu, aku kuat. Ini perkataan Petrus waktu perjamuan malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan kepada imam-imam kepala untuk disalib. Saudara, kita tahu bahwa Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus yang pertama dipilih. Terus yang saya katakan dominan, punya semangat membara, punya antusias, dia karakternya kuat. Kalau bisa katakan ambisius. Nah, murid yang udah begini itu yang dicari Tuhan ternyata. Nah, buktinya apa? Dipilih Tuhan. Nah, kalau Petrus berkata, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ini kan perkataan, wah, luar biasa ini. Orang ini mau ngikut sampai mati, sampai masuk penjara pun mau. Tentunya ada apa? Ada pengalaman-pengalaman apa kok sampai dia itu, Petrus itu bisa berkata kepada Tuhan begitu. Saya katakan kan tadi Petrus ini semangat, ya, ambisi. Buah dari semangatnya itu loh. Ada beberapa hal yang coba saya catat di sini. Ya, dari pengalaman-pengalaman apa yang membentuk dia sampai dia bisa berkata mau mati bersama Tuhan, mau dipenjara. Yang pertama, kita buka di Markus pasal 5 ayat 37. Markus pasal 5 ayat 37. Saya bacakan, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Kisah ini terjadi ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ke rumah Yairus. Karena apa? Anak Yairus itu mati. Dan Tuhan membawa murid-muridnya ke sana. Tetapi ketika masuk ke rumah daripada Yairus, dia hanya mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes. Kenapa yang diajak cuma 3 yang untuk masuk rumah, padahal muridnya 12. Salah satunya Petrus. Berarti saya katakan Petrus ini adalah salah satu murid yang ada sesuatu yang lain, ada yang spesial ini. Nah, di situ Tuhan Yesus memberikan demonstrasi kuasa keilahiannya
Untuk apa? Membangkitkan anak Yairus yang mati. Dan anak itu bangkit. Dan Petrus melihat hal itu. Saya yakin orang yang bisa membangkitkan orang mati di hadapan Petrus itu adalah suatu orang yang dianggap luar biasa. Makanya Petrus, wah, guruku ini adalah guru yang luar biasa, bisa membangkitkan orang mati. Makanya kalau saya dipilih menjadi muridnya, aku akan ikut dia terus kemana dia pergi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita buka coba di Matius pasal 16 ayat 15 sampai 18. Matius pasal 16 ayat 15 sampai dengan 18. Saya bacakan ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Waktu itu Tuhan Yesus tanya sama murid-muridnya, "Siapa aku ini menurut kamu?" Dari ke-12 murid itu, yang jawab hanya satu. Siapa? Simon Petrus. Di ayat 16 katakan, maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Saat itu, saudara, Petrus mendapatkan rema dari Bapa yang di surga. Sehingga bisa berkata, engkau adalah Mesias. Mesias itu artinya yang menyelamatkan. Anak Allah yang hidup. Terus di ayat 17 kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Jadi saat itu Simon Petrus mendapatkan rema, bisa menjawab dengan tepat bahwa Yesus itu adalah Mesias dan Anak Allah yang hidup. Orang yang bisa mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, itu kalau tidak ada kuasa dari Bapa atau kuasa dari Tuhan, tidak mungkin bisa mengatakan begitu. Ini pengakuan Petrus. Dan tidak hanya itu, Tuhan sendiri ngomong di ayat 18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Engkau adalah Petrus. Jadi sudah dapat rema dari Bapa di surga. Kedua, pernyataan dari Tuhan sendiri. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, kalau saudara mendapatkan rema dari Tuhan, betul dari Tuhan, saudara akan tergetar jiwanya, menggetarkan hidupmu. Karena rema ini adalah rema kehidupan. Perkataan Tuhan adalah perkataan yang hidup. Dan itu pasti terjadi. Ini pengalaman Petrus. Tuhanku mengatakan apa? Aku Petrus. Padahal namanya Simon. Tapi dikatakan Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Itu yang kedua. Kita lihat yang ketiga. Kita coba buka di Matius pasal 14 ayat 28 sampai dengan 29. Matius pasal 14 ayat 28 sampai 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini kejadian yang terjadi ketika murid-murid pergi ke seberang, naik perahu. Tetapi di sana dia ada angin badai. Sehingga murid-murid
dalam ketakutan. Waktu itu Tuhan tidak beserta, waktu itu Tuhan suruh bertolak ke seberang. Dan di tengah ketakutan itu Tuhan Yesus datang, bisa berjalan di atas air. Dan murid-murid berkata, itu hantu. Sudah ketakutan badai, ditambah lagi ada hantu. Ketakutannya bertambah lagi. Tapi bersyukur Tuhan katakan, ini aku, tenanglah. Tapi Petrus berkata apa? Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ketakutan ini, hanya satu Petrus yang berkata, Tuhan, apabila Engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan Tuhan katakan apa? Yesus katakan apa? Datanglah. Saat itu Yesus bisa berjalan di atas air dan Petrus pun bisa melakukannya. Ini saya katakan pengalaman yang spektakuler. Bisa berjalan di atas air. Seandainya saudara itu bisa berjalan di atas air, dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saya akan terkagum-kagum dan saya akan berkata, hebat engkau. Jangan-jangan engkau punya ilmu tingkat dewa. Iya, belum ada. Ada. Pernah orang yang bisa berjalan di atas air. Saya pernah nonton filmnya. Tapi itu film kungfu. Nah itu kan penuh rekayasa. Tapi ini Tuhan dan Petrus itu berjalan di atas air. Betul itu kejadian. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan nama Petrus yang disebutkan di situ. Itu yang ketiga. Yang keempat, Markus, ya. Kalau kita baca di Markus pasal 9 ayat 2 sampai 5, tidak usah kita baca. Itu tentang apa? Yesus dimuliakan di atas gunung. Siapa yang Tuhan Yesus ajak? Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke atas gunung. Petrus lagi masuk di situ. Lalu Yesus berubah rupa, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka apa? Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Yesus rupanya, wajahnya bercahaya, terus bisa ketemu Musa. Nah Musa ini kan sudah tidak ada pada zamannya Petrus. Dan saya yakin Petrus ini tahu bahwa Musa ini adalah orang hebat yang bisa membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, dari tanah penjajahan. Ini tuh namanya Musa ini. Wajahnya kayak gini. Ini Elia. Ini juga orang hebat. Itu leluhurnya saya katakan. Sebelum dia. Atau mungkin kalau orang Indonesia bilang nenek moyang. Bukan kakek tapi nenek moyang. Bisa bertemu melihat leluhurnya. Tokoh yang dikagumi. Ini pengalaman-pengalaman yang spektakuler bagi Petrus. Ya, tadi yang pertama tadi dia melihat demonstrasi kuasa Tuhan membangkitkan anak Yairus. Yang kedua, dia mendapat rema dari Bapa di surga dengan mengatakan engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Yang ketiga, dia bisa berjalan di atas air. Musa dan Elia bertemu. Terus wajah Tuhan berubah. Ini 4 pengalaman ini adalah pengalaman yang dahsyat bagi Petrus. Dan saya yakin ada hal-hal lain yang tidak saya sampaikan, ini hanya beberapa, saudara. Ini loh semangat Petrus. Sehingga apa? Mendapatkan hal-hal yang spektakuler.
mendapatkan pengalaman baru dengan Tuhan. Sehingga apa? Terbentuk, wah Tuhanku itu Tuhan yang hebat. Jadi kalau tadi di ayat yang ke-33 makanya Petrus berkata, Tuhan, aku bersedia mati atau masuk penjara dan mati bersama Engkau. Nah, perkataan ini tidak sampai berhenti di situ, saudara. Betul enggak? Dia ini orangnya berani mati. Oh, saya katakan tadi kan, itu kan percakapan waktu perjamuan malam. Waktu itu adalah waktu yang mencekam. Karena apa? Tuhan Yesus mau diserahkan kepada tua-tua, orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Makanya Petrus ini tidak rela. Wah, kalau Tuhan menserahkan, mungkin beberapa orang saya harus mempersenjatai. Apa yang Petrus lakukan? Kalau saudara baca di Lukas pasal 22 tadi, ayat 36 sampai 38 ya. Ayat 38 aja katakan. Kata mereka, Tuhan, ini ada 2 pedang. Jawabnya Tuhan apa? Sudah cukup. Tuhan tahu ada yang bawa pedang, saudara. Itu pedang. Orang kalau bawa pedang itu berarti dia melakukan pertahanan atau kan mau melakukan perlawanan. Dan salah satunya adalah pedangnya Petrus. Petrus ini tidak rela gurunya akan disiksa. Makanya dia bersiap-siap. Buktinya mana kalau itu pedangnya Petrus? Buka coba di Yohanes pasal 18 ayat 10. Yohanes pasal 18 ayat 10. Dikatakan apa? Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Petrus saat itu emosi, saudara, emosi tingkat tinggi saya katakan, sampai melukai orang lain. Terus Tuhan katakan apa? Kata Yesus kepada Petrus di ayat 11, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Petrus taat, sarungkan pedangnya. Andai kata Tuhan tidak ngomong sarungkan pedangnya, mungkin Petrus bisa membunuh yang lain. Karena emosinya. Apalagi melihat Yudas, ini Yudas yang mau menyerahkan Tuhan Yesus, ternyata engkau. Di situ rasa tidak terimanya. Itu semangatnya Petrus. Itu ambisinya Petrus. Itu yang ditonjolkan Petrus. Semangatnya luar biasa. Orang yang semangat ternyata punya temperamen yang cepat melonjak, cepat terbakar emosinya. Kan Tuhan katakan, kamu akan terguncang imanmu karena gembala ini akan dibunuh. Oh, Petrus dengan pembelaannya merasa kuat, saudara. Tapi lihat, ya dikatakan di ayat 31 tadi ya, Simon lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Rupanya iblis itu tidak senang kalau ada anak Tuhan yang semangat, yang banyak mendapat mujizat. Bersama Tuhan lakukan hal yang besar. Tadi yang terjadi, yang saya katakan tadi, ada 4 hal yang Petrus bisa alami bersama Tuhan. Iblis tidak senang sama anak Tuhan yang seperti ini. Makanya Tuhan katakan, iblis telah menuntut untuk menampi
kamu seperti gandum. Menampik itu artinya apa? Memisahkan dari jerami dari gandum. Petrus berani karena ada murid lain, ada Tuhan Yesus. Ya kan? Makanya Tuhan Yesus katakan apa? Di ayat 34. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Itu perkataan Tuhan sebelum Petrus menyangkal. Dan apa yang terjadi? Ya kan? Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Jadi semangat boleh, tapi manusia, sekuat-kuatnya manusia punya kelemahan, saudara. Tidak selamanya itu mesti kuat terus. Ada masanya lemah. Makanya kita tuh nggak boleh sombong. Kita perlu Tuhan, gitu loh. Karena belum tentu kita menghadapi masalah, menghadapi pencobaan bisa melewati. Kita perlu Tuhan di situ. Makanya Tuhan berkata apa? Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Ya kan? Berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan Yesus berdoa untuk Petrus supaya apa? Supaya engkau itu jangan gugur. Tapi perkataan Tuhan terjadi kan ketika Tuhan Yesus ditangkap. Petrus dari jauh mengikuti. Tapi ketika ketemu rombongan, ada yang berkata, engkau kan juga itu yang bersama-sama Tuhan. Oh tidak, oh bukan, aku tidak, engkau. Sampai 3 kali. Begitu dia 3 kali ayam berkokok, dan Tuhan memalingkan mukanya memandang pada Petrus. Baru Petrus sadar bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu terjadi. Jadi hidupnya Petrus yang semangat pun ditentukan oleh perkataan Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan katakan, aku telah berdoa untuk engkau. Dari pengalaman Petrus ini, kita itu belum tentu selamanya kuat. Mungkin dengan masalah yang satu bisa diatasi. Mungkin masalahnya lebih berat, juga rasakan bahwa berat. Itu tandanya kita perlu Tuhan. Boleh semangat, harus semangat saya katakan. Tetapi di saat-saat ada pencobaan, ada masalah, perlu Tuhan. Bergantung pada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan untuk melewati masalah-masalah atau pencobaan-pencobaan. Nah itu Petrus. Tuhan mengasihi Petrus. Dan saya katakan, Tuhan juga mengasihi kita sekalian. Orang-orang yang sudah ditebus menjadi milik Yesus. Kau yang percaya, bahkan kau yang mulai melayani Tuhan. Tuhan menghargai apa yang sudah kau perbuat. Lakukan terus. Yaitu walaupun ada masalah, tetap maju. Minta sama Tuhan. Ya. Petrus walaupun jatuh dalam pencobaan, tapi dia menyesal, nangis menyesal. Dari semangatnya Petrus ini tetap Petrus dipakai Tuhan.
Makanya waktu Tuhan Yesus bangkit, sebelum dia naik surga, dia tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab iya. Sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai Petrus ini merasa sedih. Kenapa kok sampai 3 kali? Karena apa? Petrus juga menyangkal 3 kali. Dan pertanyaan Tuhan mengasihi untuk pemulihannya dia 3 kali juga. Ini loh. Walaupun sudah menyangkal, walaupun jatuh, Tuhan masih mengasihi. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya kan? Itu seperti yang ayat 32 nih. Supaya iman, di Lukas pasal 22 ayat 32. Supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara yang posisinya sekarang dalam kondisi masih kuat, sehat, ya, kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Bahkan Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ini perkataan ini juga bagi kita. Dan Petrus mewakili murid kita ini, apalagi kita yang sudah menjadi murid-murid Tuhan. Nah, semangat Petrus, ya, walaupun jatuh dalam pencobaan, tapi tetap Tuhan backup. Dan Petrus itu masih dipakai Tuhan terus. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, terus pas hari Pentakosta, saudara, Petrus berkhotbah, ya, di Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Setelah Petrus mengalami pemulihan dengan Tuhan, terus mendapat pencurahan api Roh Kudus, Petrus berkhotbah waktu itu. Khotbah Petrus ada setelah hari Pentakosta, dan orang-orang yang menerima perkataannya dan memberi diri dibaptis ada berapa? 3.000 jiwa. Kuat, tapi bisa jatuh. Tapi tetap berharap pada Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat luar biasa. Tetap mengasihi kita, tetap berdoa untuk kita. Makanya Tuhan mengajarkan berdoa, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Ya, Petrus masih tetap dipakai loh. Dia memenangkan 3.000 jiwa. Sampai akhir hidup Petrus ini. Petrus ini kan akhirnya mati di Roma. Dan saya pernah dengar satu firman yang disampaikan seorang hamba Tuhan. Petrus ini semestinya sudah lepas dari Roma. Karena waktu itu Kaisar Nero adalah kaisar yang kejam. Sehingga menyiksa orang-orang Kristen. Tapi Petrus bisa keluar dari Roma. Dia akan pergi ke suatu tempat untuk menghindar. Tapi dalam perjalanan Tuhan menampakkan diri kepada Petrus. Terus Petrus bertanya pada Tuhan, Tuhan, engkau mau kemana? Aku mau ke Roma. Dari situ Petrus kembali ke Roma untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan di situ Petrus mati. Tapi tetap lakukan firman Tuhan, tetap semangat. Tetap semangat mengikut Tuhan Yesus. Saudara-saudara masih semangat mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu tidak lepas dari masalah.
Mesti ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi dari sini kita belajar tetap semangat mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghargai setiap apa yang bisa lakukan. Kita harus juga lakukan apa yang bisa lakukan untuk Tuhan. Dan saya yakin kalau kita tetap semangat mengikut Tuhan, Tuhan sediakan mahkota bagi kita. Amin, saudara. Tetap semangat mengikut Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Tuhan yang memberkati kita sekalian.